Untuk masyarakat sendiri diimbau agar tidak panik, tidak termakan oleh berita-berita hoax, berita-berita yang tidak jelas. Apabila masyarakat mendapat berita-berita yang bombastis, semisal peningkatan status air panas atau melihat asap, diharap untuk konfirmasi kepada kita di pos pengamat gunung api Bumi Telong. Level 2 itu statusnya waspada Bang ya? Ya, benar sekali. Terus seperti apa nih Bang himbauan kita kepada warga sekitar di Bumi Telong sendiri untuk hari ini? Untuk masyarakat sendiri diimbau agar tidak panik, tidak termakan oleh berita-berita hoax, berita-berita yang tidak jelas. Apabila masyarakat mendapat berita-berita yang bombastis, semisal peningkatan status air panas atau melihat asap, diharap untuk konfirmasi kepada kita di pos pengamat gunung api Bumi Telong. Bang, bisa dijelaskan Bang sedikit tentang status waspada ini sendiri, dari kenapa ada peningkatan dan sebagainya, sehingga waspada ini juga masyarakat lebih tahu apa arti dari waspada, status Bumi Telong ini sendiri Bang. Baik, mungkin untuk masyarakat sedikit kaget dan bingung. Masyarakat mengira seolah-olah status ini naik begitu saja, tapi nyatanya status Bumi Telong ini naik berdasarkan data dan fakta yang sudah kita kumpulkan, di mana pada biasanya Gunung Bumi Telong itu hanya terdapat 4-6 gempa vulkanik yang terjadi dalam sebulan. Sementara dalam 2-3 bulan terakhir ini grafik kegempaan menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, di mana di bulan 6 dan bulan 7 itu tingkat aktivitas gempa vulkaniknya mencapai 150 sampai 190, hampir 200. Oleh sebab itu, Pusat Vulkanologi dalam hal ini memutuskan untuk menaikkan status untuk tindakan mitigasi, mencegah terjadi hal-hal yang buruk. Namun demikian, masyarakat diimbau agar tidak panik. Masyarakat tetap bisa beraktivitas seperti biasa, tapi dengan mengikuti update perkembangan berita dari kami. Untuk kali ini sendiri Bang, apa ada pergerakan dari gunung berapi itu sendiri? Setelah tanggal 2 kemarin, gempa di mana gempa dalam satu malam, dalam waktu 6 jam itu tercatat sampai 20 kali terjadi penurunan aktivitas kegempaan. Tetapi kita belum bisa menyimpulkan, karena di bulan 6 juga ada kejadian seperti ini, tapi seminggu kemudian aktivitas kegempaan kembali meningkat. Terus Bang, kan ada dikeluarkan rekomendasi kan di wilayah Bumi Telong tuh Bang. Kalau warga melanggar apa dampaknya nih Bang? Nah, untuk rekomendasi sendiri bersifat rekomendasi, tidak ada larangan boleh atau enggak boleh di situ. Untuk boleh tidak bolehnya itu mungkin itu ada wewenangnya di Pemda. Dalam ini mungkin BPBD. Terus dampaknya Bang di sekitar itu apa rupanya Bang? Nah, dampaknya sendiri kepada masyarakat dikhawatirkan apabila suatu saat terjadi erupsi dan masyarakat berada di kawasan kurang dari 1,5 kilometer dari puncak, itu potensi terjadi kecelakaan itu lebih besar, terjadi potensi munculnya korban jiwa itu lebih besar. Nah, maka dari itu masyarakat diimbau agar mengikuti rekomendasi dari PVMBG, yaitu di jarak 1,5 km sampai ada update informasi selanjutnya. Terus Bang, boleh dijelaskan sekali lagi Bang terkait fumarola dan sulfatara itu Bang, itu seperti apa Bang? Nah, yang fumarol atau sulfatara itu adanya biasanya di tembusan atau di kawah. Kalau di Gunung Bumi Telong ini ada tembusan namanya di Desa Uning Berte. Untuk masyarakat di sekitar Desa Uning Berte ini diharapkan agar tidak mendekati daerah fumarol atau sulfatara itu. Fumarol sulfatara itu berbentuk asap, asap tipis, boleh kita bilang asap. Kalau orang kita bilang itu seperti ada belerang, ada kuning-kuning, terus keluar asapnya, itu fumarol atau sulfatara. Jadi diharapkan masyarakat tidak mendekati, apalagi di keadaan cuaca mendung. Baru yang ini kesimpulan untuk mengambil status, menaikkan status. Jadi rentetan gempa vulkanik dalam waktu 6 jam jumlahnya Secara elektronik
secara digital lebih detail, maksudnya bedakan Pagarang itu ragu kan.